Bule asal Denmark bantu perbaiki jembatan di Wakatobi bertahun-tahun rusak selesai dalam 24 jam. Mirisnya, pemerintah desa setempat malah menjadi geram setelah aksi bule tersebut viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplay pertama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, emang ya, kalau di Indonesia tuh pasti ada yang viral guys. Seperti yang gue bilang setiap konten gue, pasti ada yang viral. Ini ada yang viral lagi nih, ada yang viral lagi. Dimana ada seorang bule, ada orang putih nih, ada orang Mas Saleh lah ya, yang datang ke Indonesia itu, yang tepatnya di Sulawesi guys. Datang ke sana dan datang ke kampung itu, datang ke sebuah kampung dan melihat ada jembatan yang jembatannya tuh rusak parah guys. Seperti apa videonya? Biar jelas, ini dia videonya guys. Bule asal Ini dia, Denmark guys. bantu perbaiki jembatan di Wakatobi bertahun-tahun rusak selesai dalam 24 jam. Ini menarik nih. Tahu saya, kalau ada jembatan rusak itu tugasnya Pemda buat benerin. Iya. Ini sampai bertahun-tahun rusak kok malah bule yang benerin? Apakah Pemdanya bule? Bukan nih. Dengan sama Kompas tentang ini. Ternyata ini kejadiannya di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Ada bule YouTuber yang lagi main ke sini. Namanya Christian Hansen. Dia pas ke sini bingung. Kok ada jembatan udah hancur begini tapi tiap hari dipakai sama warga situ? Bahkan banyak yang jatuh dan luka karena jembatan ini. Makanya dia langsung ngumpulin dana. Katanya dia patungan sama followersnya dari seluruh dunia. Ada 300 orang yang bantu dan kekumpul 75 juta. Langsung dia beli kayu yang banyak dan gotong royong sama warga situ buat benerin jembatan yang rusak. Udah gitu duitnya ada lebih. Digunain buat bikin atap untuk salah satu rumah warga yang nggak punya atap. Keren banget dah. Nah, netizen langsung pada komen. Sederhana tapi pemerintah tidak bisa. Anggarannya kecil, nggak bisa dikorupsi. Hahaha. 75 juta kalau diperbaiki pemerintah jadi 75 miliar. Sekarang pertanyaannya, Pemdanya kemana? Kalau menurut kau gimana? Saya mau denger pendapat kau. Nah tuh, kalian dengan sendiri, pemerintahnya tuh kemana gitu? Pemerintahnya tuh kemana? Kan ada anggaran untuk membangun sebuah desa, membangun jembatan, membangun jalan, tuh ada anggarannya semuanya. Kemana gitu? Kan di situ ada kepala desa. Kalau di sini, kalau di Malaysia tuh disebutnya kepala kampung ya gitu ya. Itu berhak untuk, karena ada anggarannya untuk desa, memang ada anggarannya untuk kampung gitu, ada uangnya untuk kampung itu. Kenapa nggak dibenahi gitu? Kenapa nggak dibetulin gitu? Ini akses warga loh, akses warga. Di mana warga ini juga bayar pajak ke pemerintah. Dan di situ juga jelas rusak parah gitu. Malah si bule ini, Mas Saleh ini disalahkan sama pemerintah setempat. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Dalam video di akun media sosialnya, bule asal Denmark bernama Christian Hansen yang juga seorang YouTuber membagikan pengalamannya saat berkunjung di sebuah kampung nelayan suku Bajau bernama Dusun Pagana, Desa Sama Bahari, Kecamatan Kaledupa, Wakatobi. Dalam video tersebut terlihat sang bule memperlihatkan kondisi jembatan titian yang menghubungkan rumah-rumah warga di dusun tersebut dalam kondisi memprihatinkan. Christian pun disambut dengan ungkapan hati-hati lantaran kondisi jembatan yang rusak parah dengan banyaknya celah pada jembatan. Jembatan yang sudah berusia 10 tahun menjadi satu-satunya akses warga dalam beraktivitas sehari-hari. Bahkan tidak jarang ada saja warga yang terjatuh hingga terluka. Christian pun menggalang dana hingga terkumpul dana sebesar 75 juta rupiah. Semua warga sepakat untuk memperbaiki jembatan dengan gotong royong. Setelah semua kayu yang dibutuhkan sudah terkumpul, semua warga dusun bahu-membahu memperbaiki jembatan. Jembatan yang telah rusak bertahun-tahun dapat dituntaskan hanya dalam waktu 1 hari. Warga pun tersenyum bahagia. Aksi memperbaiki jembatan ini kemudian diunggah Christian di akun media sosialnya hingga viral
dan ia pun menuai pujian dari warganet. Mirisnya, pemerintah desa setempat malah menjadi geram setelah aksi bule tersebut viral. Menurut pemerintah desa Samabahari, jembatan tersebut belum diperbaiki pemerintah karena masih layak digunakan hingga 2 tahun ke depan. Yang dilakukan Seperti itu layak. YouTuber ini sangat mengecewakan. Yang mengecewakan Karena tuh lu. tanpa pengetahuan kami dari pemerintah desa, dia melakukan sesuatu yang kami tidak ketahui. Kemudian jembatan yang diperbaiki oleh seorang YouTuber tadi, dia itu terletak di dusun Pagana. Yang digantinya kemarin bukan hanya keseluruhan, tetapi hanya yang digantikan hanya sebuah papanya yang di atas yang diganti. Yang seharusnya jembatan itu masih layak dipakai 1 tahun 2 tahun yang akan datang. Hanya kenapa diperbaiki yang di bagian dusun Pagana, dia itu bukan jembatan umum atau jembatan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Dia itu hanya jembatan di bagian dusun Pagana, itu hanya jembatan penghubung ke rumah homestay pemilik Duda. Karena YouTuber kemarin dia menginap di homestay atas nama rumahnya Duda. Jembatan yang semula terlihat reot dan rapuh kini telah berdiri kokoh. Kini warga dusun Pagana tidak perlu lagi khawatir jatuh atau terluka saat melintasi jembatan. Ini pemerintah gue bilang goblok, ntar gue dimarahin ya sama masyarakatnya. Tapi ya memang goblok. Patutnya gini loh, ini kepala desanya nih, waduh gimana sih? Patutnya itu berterima kasih lah setidaknya ya, setidaknya berterima kasih atas bantuannya, atas bantuan si Mat Saleh ini, bantuannya si bule ini gitu. Terima kasih lah setidaknya gitu, tahu adab lah gitu sedikit gitu. Masa iya udah rakyatnya udah dibantuin gitu ya. Entah itu jembatan apa, kayak jembatan itu seburuk apapun jembatan yang dapat bantuan dari orang ya, kita harus berterima kasih dong. Mereka bisa mengakses jalan itu dengan baik, tidak ada orang jatuh lagi, tidak takut lagi untuk jalan mengakses dari rumah ke rumah lainnya. Kan itu bagus untuk mereka-mereka yang tinggal di sana gitu. Malah disalahkan malah disalahkan si bule ini. Waduh, keterlaluan nih, menurut gua keterlaluan. Mohon maaf nih Pak ya, mohon maaf, ini menurut gua keterlaluan Pak. Keterlaluan Anda Pak. Kenapa nggak berterima kasih gitu? Kenapa nggak berterima kasih? Ini bule ini udah membantuin rakyatnya loh. Yang seharusnya yang tahu malu itu Anda. Yang tahu malu itu Anda. Seharusnya Anda itu malu gitu. Gue ngerti. Orang ini malu dan menyalahkan orang lain. Karena malunya dia menyalahkan orang lain gitu. Karena bukan tugas si bule ini sebenarnya, tugasnya pemerintah untuk membenahi. Malah nunggu 1-2 tahun lagi. Nunggu rakyatnya jatuh lalu meninggal gitu, ada korban gitulah. Nunggu ada korban gitu. Baru dibenahi, baru dibuat gitu. Ini kesalahan dari sistem kita, dari sistem Indonesia itu. Selalu menunggu viral dan viral dulu. Baru dibuatlah, baru turun tangan ke pemerintah. Ini selalu, guys, kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Sulawesi ini, di tempat dimana yang dibenahi oleh si bule ini. Di tempat gua ada beberapa jembatan dan ada beberapa jalan di kampung gua ya, di kampung gua. Nanti kalau gua pulang, gua tunjukin tuh. Ada beberapa jalan dan ada beberapa jembatan yang harusnya dibangun oleh pemerintah. Itu rakyat sendiri yang membangun dengan mengumpulkan uang dari seluruh masyarakat yang ada di sana. Dikumpulkan tuh uangnya sedikit demi sedikit, 1.000, 2.000, 2.000, dikumpulkan semuanya dan dibuatlah jembatan, dibuatlah jalan. Di kampungku itu gitu. Karena di kampungku ini salah satu kampung yang jauh tertinggal gitu, jauh tertinggal banget. Dan bahkan jalannya aja itu yang baru diaspal itu, yaitu baru-baru ini guys, di tahun COVID ini.
di tahun COVID kemarin di aspal. Coba bayangkan, Indonesia ini udah berapa puluh tahun merdeka, tapi kita baru merasakan jalan yang bagus itu baru di tahun COVID kemarin. Ini bukan gua ngomong karena ngomong di YouTube. Ini ada buktinya, dan kalian yang nggak terima dengan ucapan gua, dengan kata-kata, kalian bisa cek dan datang ke kampung gua, cek datanya ada di sana, pengaspalan di sana tahun berapa, ada semua datanya guys, gitu. Dan ada beberapa jalan yang mengakses masyarakat di kampung gua tuh, ada beberapa akses masyarakat itu, jalannya itu dibuat oleh gotong royong masyarakat, bukan pemerintah. Dan ada beberapa jembatan itu dibuat oleh masyarakat sendiri, tidak dibuat oleh pemerintah. Ini sangat miris guys, ini sangat miris. Apalagi kejadian yang ada di Sulawesi ini. Seharusnya pemerintah berterima kasih, bukan menyalahkan si bule ini, gitu. Ada orang yang mau membantu saudara-saudara kita, itu sudah bersyukur, alhamdulillah, gitu. Dengan bangganya mengatakan bahwa aduh, nggak tahu malu nih orang, nggak tahu malu, nggak ada terima kasihnya, gitu. Apa iya gitu adab kita terhadap orang yang membantu kita, gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat.